Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang, Bu Espi. Kami dari kelompok 5, anggotanya saya Triespi dan Bu Endang serta Pak Anatri akan melakukan praktik coaching. Kasus pertama yaitu saya Triespi sebagai coach dan Bu Endang sebagai coachee. Silakan Bu Endang. Baik, Bu Espi. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu Espi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat Bu Endang. Bu Endang sendiri gimana? Alhamdulillah, sehat juga, Bu. Oh iya, Bu Espi. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya ingin sharing mengenai masalah saya di kelas ini, Bu. Oh iya, silakan Bu Endang. Apa yang mau diceritakan nih? Ada apa dengan kelasnya? Jadi begini Bu Espi, di kelas saya itu ada satu murid yang setiap pagi berangkat ke sekolah selalu diantar ibunya. Kemudian ketika akan ditinggal ibunya pulang dari dia menangis. Anak tersebut maunya selalu ditunggu ibunya terus, Bu. Jadi, ibunya ya selalu mendampingi anaknya di dalam kelas. Sedangkan saya sebagai wali kelasnya tentunya merasa tidak nyaman dan terganggu ketika mengajar ada orang tua murid yang ikut serta di dalam kelas. Jadi, harapan saya agar murid saya itu menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada ibunya terus, Bu Hespi. Oh begitu. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, kira-kira apa yang Bu Endang harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atau titik temu atas permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu. Yaitu tadi tentang bagaimana agar murid saya tidak menangis lagi apabila ditinggal ibunya pulang. Agar lebih mandiri dan mau ditinggal ibunya seperti teman-temannya yang lain, Bu Hespi. Baik, jadi Bu Endang mengharapkan muridnya tadi lebih mandiri dan tidak menangis ketika ditinggal oleh ibunya. Kemudian menurut Bu Endang, yang dikatakan anak mandiri itu. Kalau menurut saya, yang dikatakan anak mandiri seusia murid saya tadi, yaitu anak yang tidak bergantung pada orang lain dalam hal sekecil apapun dan harus berusaha melakukannya sendiri. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira indikator murid Ibu tadi bisa dikatakan mandiri itu seperti apa ya, Bu? Menurut saya ya anak harus sudah berani dan mandiri berangkat ke sekolah sendiri, Bu Hespi. Minimal tidak menangis ketika ditinggal ibunya pulang. Oh, jadi indikator utamanya berarti anak tidak menangis dan berani ke sekolah, meskipun ditinggal pulang ibunya ya, Bu. Nah, kira-kira apa ya, Bu, yang menyebabkan murid Ibu tadi menangis ketika ditinggal orang tuanya? Sepertinya murid saya tadi kurang nyaman dan belum bisa beradaptasi dengan lingkungan belajarnya, Bu Espi. Dia masih belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya. Dia mungkin juga masih takut kepada saya sebagai gurunya, Bu. Baik, Bu. Jadi alasannya karena murid Ibu belum mampu beradaptasi dengan lingkungannya, juga belum bisa akrab dengan teman-temannya ya, Bu. Kemudian, apa yang selama ini sudah Bu Endang lakukan agar murid Ibu mampu beradaptasi dengan lingkungan dan bisa nyaman, akrab dengan teman-temannya? Selama ini saya sudah melakukan dengan pendekatan, Bu. Sama saya dekati murid saya, kemudian saya ajak ngobrol dan masuk ke dalam kelas untuk bergabung dengan teman-temannya, untuk belajar bersama dan menyuruh ibunya untuk meninggalkan anaknya saja di kelas. Dari apa yang sudah Ibu lakukan, apakah ada hambatan atau gangguan yang menghalangi Ibu? Kemudian apa solusi yang Ibu lakukan?
Untuk hambatannya ya murid saya itu sendiri masih takut Bu dan tidak mau masuk kelas tanpa ibunya Bu. Jadi ya terpaksa solusinya ibunya tetap di sekolah untuk menunggui anaknya tersebut, tetapi posisinya menungguinya di luar kelas. Oke, Bu Endang, kalau selama ini Ibu sudah melakukan pendekatan kemudian belum berhasil, apakah Ibu punya rencana lain untuk menyelesaikan permasalahan ini? Sepertinya saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan tentunya Bu. Wah, ide yang bagus itu, Bu. Kemudian lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan itu yang seperti apa yang akan Ibu Endang ciptakan? Sepertinya saya akan menyeting kelas saya semenarik mungkin dengan memberikan hiasan-hiasan yang menarik, menyediakan permainan edukatif yang beragam, melakukan pembelajaran yang menyenangkan, serta memajang hasil karya siswa agar mereka bangga dan mereka merasa memiliki kelas tersebut, sehingga mereka akan merasa betah berada di dalam kelas, Bu Esbi. Wah, itu sepertinya menarik sekali ya rencana dari Bu Endang ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya, untuk murid agar lebih akrab dengan jenengan dan teman-temannya, apa yang akan Ibu Endang rencanakan? Untuk mengakrabkan murid tersebut dengan saya selaku wali kelas dan teman-temannya yang lain, saya akan mencoba dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dan menciptakan iklim dan budaya positif di kelas, Bu. Baik, Ibu. Kemudian, langkah apa saja yang Ibu lakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, iklim, dan budaya positif tadi, Bu? Insya Allah saya akan membuat papan emoji dan melakukan restitusi pada murid dan melakukan penguatan sosial emosional dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran saya, Bu Hesbi. Iya, baik Ibu. Saya kira ini sangat menantang sekali ya Bu, yaitu dengan membuat papan emoji, melakukan restitusi, juga akan melakukan penguatan sosial emosional dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran. Begitu ya Bu? Iya, Bu Hesbi, betul sekali. Baik Ibu. Kemudian kapan nih kira-kira Ibu akan melakukan rencana ini? Insya Allah mulai besok Bu, semoga 1 sampai 2 minggu ini bisa terlihat hasilnya dan membawa perubahan baik untuk murid saya. Wah, sudah tidak sabar lagi ya, Bu, ingin menerapkannya. Baik, Bu Endang. Selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Saya berkomitmen untuk melakukan rencana yang sudah saya rencanakan tadi dengan membuat pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, dengan cara menyeting kelas saya semenarik mungkin, dengan memberikan hiasan-hiasan yang menarik, menyediakan permainan edukatif yang beragam, melakukan pembelajaran yang menyenangkan, serta memajang hasil karya siswa. Kemudian untuk menciptakan keakraban dengan teman-temannya, saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional serta iklim dan budaya positif dengan membuat papan emoji dan melakukan restitusi pada murid Bu Hesbi. Baiklah, super sekali ya, Bu Endang ini komitmennya. Menurut Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu melakukan rencana Ibu tersebut? Tentunya yang bisa membantu saya adalah rekan guru yang mengajar di kelas saya, Bu Hesbi. Misal, guru mapel PJOK, guru mapel PAI, guru mapel bahasa Inggris, dan tentunya orang tua murid. Untuk menerapkan seperti apa yang sudah saya rencanakan. Kemudian, untuk menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan, saya akan melibatkan murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali ini Bu Endang bisa berkolaborasi dengan rekan guru lainnya dan wali murid juga agar lebih menguatkan ya Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu Endang ya. Amin, Bu Esbi.
Terima kasih ya Bu Espi atas waktunya untuk sharing ini. Sudah mendengarkan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Iya, sama-sama Bu Endang. Semoga kita sebagai guru bisa selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Amin. Nah, selanjutnya untuk kasus kedua akan praktik coaching ini akan diperankan oleh Pak Ana sebagai coach dan Bu Hespi sebagai coachingnya. Assalamualaikum Pak Anatri, sedang sibuk nggak ya hari ini? Boleh mengobrol sebentar sama Pak Anatri? Waalaikumsalam Bu Espi. Ya Bu Espi, tentu saja boleh Bu. Kebetulan ini saya sedang free Bu. Ya saya sudah mau pulang sih sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Mungkin ada yang perlu dibicarakan dengan Ibu Espi kepada saya. Monggo, silahkan Bu Espi, tidak apa-apa. Iya, ini Pak Anatri, saya mau sharing sebentar Pak. Baik Bu Espi, kira-kira apa yang bisa saya bantu ya? Dan tujuan apa yang ingin dicapai dari nanti kita ngobrol-ngobrol ini ya Bu Espi? Saya ada sedikit permasalahan dengan salah satu murid saya di kelas, Pak. Jadi dari obrolan hari ini saya harap bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Oh begitu. Lalu apakah ada tujuan lain ya Ki yang ingin dicapai dari nanti yang kita obrolkan nanti Bu Espi? Begini Pak, saya juga pengen bisa mendapatkan ide-ide segar untuk pembelajaran sosial emosional yang kedepannya dapat saya terapkan di pembelajaran kelas 2 saya, Pak. Oh begitu. Ya kalau begitu permasalahannya apa yang sedang Bu Espi ya sedang rasakan bisa dijelaskan lebih detail lagi. Permasalahannya itu seperti apa ya Bu Espi? Begini loh Pak Ana, kan saya ini mempunyai satu murid ya Pak. Ini benar-benar butuh perhatian khusus dari saya Pak sebagai gurunya. Murid saya ini belum mampu mengontrol emosinya. Apabila ditegur temannya sedikit saja, mudah tersinggung, mudah marah, dan sering teriak-teriak tidak jelas ketika jam pembelajaran Pak. Wah, jadi muridnya Bu Espi itu emosinya sering tidak terkontrol gitu ya? Waduh, sering marah dan berteriak begitu ya Bu Espi. Iya betul Pak. Nah, kalau menurut Bu Espi, kira-kira apa yang membuat murid tersebut sering marah dan berteriak tidak jelas saat jam pelajaran dengan Bu Espi itu? Itu Pak, murid tadi itu kalau ditegur temannya sedikit saja itu langsung mudah tersinggung Pak. Padahal temannya itu tidak membuli atau tidak mengejek dia. Dan ketika jam pembelajaran berlangsung atau dia merasa sudah bosan atau moodnya tidak bagus lagi, dia itu sering teriak Pak, teriak keras sekali. Ini kan nanti bisa mengganggu teman-temannya dalam proses pembelajaran Pak. Begitu ya Bu Espi. Ya, jadi murid ini tadi itu tidak mampu untuk mengendalikan emosinya Bu Espi. Lalu, kira-kira menurut Bu Espi, apa yang membuat murid tersebut tidak mampu mengendalikan emosinya, Bu? Padahal kan teman-temannya tidak mengejek dan murid ini juga tidak dimarahi oleh Bu Espi kan? Kalau saya lihat sih Pak, anak tersebut tadi itu ada beberapa faktor Pak yang mempengaruhinya. Di antaranya itu ada faktor dari keluarga Pak. Kurangnya kasih sayang orang tua sehingga dia itu ingin selalu diperhatikan. Sedangkan faktor dari luar itu dia cepat bosan menerima pelajaran dan anak tersebut jarang memiliki teman Pak sehingga merasa tidak diterima di lingkungan.
Akhirnya emosinya itu sering meledak-ledak, sering tidak terkontrol. Ini kan bisa mengganggu aktivitas pembelajaran, Pak. Berarti kurang dukungan dan kasih sayang dari keluarga, serta tidak diterima pada teman-temannya ya Bu ya. Lalu saat pembelajaran di kelas dan anak tersebut tidak terkontrol ya Bu, emosinya, bagaimana Bu SP itu mengatasi hal tersebut? Yang sudah saya lakukan gini, Pak. Kalau anak tersebut teriak atau marah, saya itu berhenti atau diam sejenak, Pak. Kemudian saya menghampirinya dan menanyakan ke anak tersebut mengenai alasan kenapa dia melakukan hal itu. Terus juga saya sembari menggunakan kata-kata motivasi atau kata-kata pujian pada dia, Pak. Misalnya, anak soleh, cah pinter. Ayo belajar lagi, kamu pasti bisa. Itu pun saya sambil mengelus-ngelus bun-bunannya, Pak. Seperti itu, Pak Anatri. Ya ya, begitu ya Bu SP ya. Selain tadi yang Bu SP sudah sampaikan dengan menggunakan kata-kata motivasi dan sampai mengelus-elus embun-embunnya tadi ya, agar mampu meredakan emosi anak tersebut. Kira-kira langkah apa lagi yang akan Bu SP lakukan ya, agar anak tersebut tidak marah-marah saat jam pelajaran, sehingga tidak mengganggu aktivitas belajar bersama dengan teman-temannya, bahkan di kegiatan di kelas itu ya Bu, bersama Bu SP. Iya, Pak. Hmm, oh iya, bagaimana kalau saya menerapkan strategi stop, Pak? Dengan berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan. Karena menurut saya anak ini nanti mampu sadar secara penuh dan dapat kembali ke pelajaran dengan baik. Wah, ide yang sangat bagus sekali itu Bu SP ya. Ya. Selain itu Bu ya, bisa dilakukan juga agar anak tetap fokus itu tadi Bu ya. Jadi anak juga tetap tidak cepat bosan saat pelajaran bersama Bu SP yang berlangsung ya. Iya, Pak. Selain itu nanti nanti saya juga kan tadi anak tadi kan sering teriak Pak kalau bosan Pak saat jam pembelajaran. Jadi saya nanti berpikir akan memberikan ice breaking Pak pada anak-anak di kelas agar anak-anak di kelas tidak cepat bosan. Misalnya dengan berdiri dan mengikuti gerakan-gerakan sambil bernyanyi, bisa menayangkan video interaktif. Kalau untuk mengatasi kurangnya kasih sayang orang tua, nanti saya akan berkonsultasi Pak pada orang tuanya agar bisa mendukung perkembangan anaknya. Selain itu juga saya akan memberikan motivasi dan energi yang positif Pak. Ibaratnya saya sebagai pendidik tidak boleh ikut marah atau terbawa emosi saat anak itu tadi marah atau berteriak. Wah, luar biasa sekali dari Bu SP ya. Ternyata yang Bu SP ya tadi tidak hanya satu langkah, satu ide ya. Ternyata bisa muncul lagi ide-ide lagi untuk mengatasi hal itu ya. Luar biasa sekali Bu SP. Iya ya Pak, kenapa ya kemarin kok tidak terpikirkan untuk ide-ide seperti itu ya Pak ya? Ya Bu SP, ya dari obrolan ini tadi ya kita muncul ya. Nah Bu SP, Iya. sekarang kan sudah mendapatkan gambaran ya ide-ide baru tadi yang Bu SP sudah sampaikan ya, atau solusi alternatif yang sangat luar biasa. Dari ide-ide baru tadi yang Bu SP sudah sampaikan tadi ya, jadi menerapkan strategi stop, melakukan ice breaking dengan gerakan dan nyanyian, dan menayangkan video, memberikan nasihat atau kata-kata positif atau pujian, serta melakukan komunikasi dengan orang tua tadi ya. Apakah
dapat mengontrol emosi anak tersebut sehingga anak tersebut nanti mampu kembali ke pembelajaran yang baik ya Bu Ispi. Wah, sepertinya insya Allah membantu, Pak. Karena dengan strategi stop dan memberikan penguatan positif ke anak, ini dapat meningkatkan kesadaran penuh atau mindfulness, Pak. Agar anak ini nanti mampu memunculkan kesadaran dirinya dan memanajemen dirinya, sehingga anak mampu memahami dirinya serta mengolah emosi yang ada pada dirinya seperti tujuan pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara ini, Pak. Kita kan tentunya sebagai pendidik ini ingin memberikan atau menuntun anak agar mampu mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Betul seperti itu kan, Pak? Sangat-sangat setuju dan mantap sekali ya Bu Espi ya. Nah, selanjutnya langkah apa coba Bu Espi yang akan dilakukan ya dari ide-ide tersebut bisa terlaksana dengan baik. Untuk kedepannya, apabila di kelas ada anak yang marah, tidak mampu mengontrol emosinya, saya akan segera melakukan strategi memberikan stop tadi, Pak, agar anak ini kembali sadar penuh. Dan saya juga akan di sela-sela jam pelajaran akan memberikan speaking, Pak, agar pembelajaran nanti semakin menyenangkan dan lebih memberikan motivasi berupa penguatan kata-kata positif ke anak, Pak. Wah, bagus sekali ya dari Bu Espi ya. Nah, sekarang saya tanya lagi dulu ya. Sekarang untuk mengetahui kalau rencana Bu Espi tadi dikatakan berhasil itu jika bagaimana? Dikatakan berhasil itu jika anak tersebut tadi mampu muncul kesadaran dirinya, Pak. Dapat memanajemen dirinya sehingga dia itu tidak mudah marah dan tidak teriak-teriak lagi yang tidak jelas itu, Bagus Pak. sekali Sehingga kan Bu. nanti tidak mengganggu Sekarang teman-temannya saat jam untuk mengetahui pembelajaran. Pak, bagaimana Pak Natri? Pak Natri? Tadi Pak, harapan Halo. saya itu rencana saya berhasil jika anak tersebut tadi mampu memahami atau muncul kesadaran dirinya, Pak. Sehingga anak tersebut mampu memanajemen, mengelola emosinya sehingga tidak mudah marah dan anak tersebut nanti tidak teriak-teriak lagi yang tidak jelas dan mampu melaksanakan baik pembelajarannya sehingga tidak mengganggu teman-temannya saat pembelajaran berlangsung. Wah, bagus sekali tadi ya dari rencana Bu Espi tadi. Lalu Bu Espi ya, mohon maaf saya tanya lagi nih. Kira-kira Bu Espi itu mau mulai menerapkan kapan ya Bu ya untuk penerapannya tadi? Insya Allah saya akan mulai melakukannya segera mungkin, Pak. Ya, mulai besok pagi, Pak. Pemikiran yang bagus tadi ya Bu Espi ya, sangat luar biasa yang sudah disampaikan Bu Espi ya. Ya, semoga anak tadi mampu mengontrol emosinya ya, sehingga tidak mengganggu jam pelajaran Bu Espi kembali kondusif dan menyenangkan ya. Amin. Terima kasih ya, Pak, atas waktunya. Kita bisa ngobrol sebentar dan alhamdulillah sekarang saya merasa lega, Pak, karena permasalahan saya telah menemukan solusinya. Alhamdulillah, syukurlah ya Bu Espi ya, sudah merasa lega kan. Lalu dari yang sudah Bu Espi rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Espi lakukan untuk menjalankan rencana tersebut?
Tentunya saya akan segera mengambil langkah untuk selalu konsisten memanajemen diri saya, Pak. Jadi saya ini nanti tidak akan mudah terpancing atau kalau anak marah saya tidak akan ikut marah, tetapi saya akan melakukan atau menerapkan strategi stop tadi, Pak. Dan memberikan penguatan positif, memberikan ice breaking saat pembelajaran, sehingga pembelajaran nanti tidak akan cepat bosan dan menjadi lebih menyenangkan. Selain itu juga saya akan melakukan kolaborasi, Pak. Kolaborasi dengan guru PJOK dan guru PAI yang ada di kelas 2 tadi, Pak. Wah, itu yang sangat bagus sekali Bu Espi. Ya, semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu Espi juga dapat bekerja dengan suasana yang tenang dan bahagia. Anak-anak juga semuanya semangat mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, amin. Terima kasih ya Pak Anatri untuk waktunya dan telah berkenan mendengarkan keluh kesah saya, sehingga alhamdulillah saya menemukan solusi ini tadi Pak ya. Semoga kita tetap bisa menjadi guru-guru yang memberikan yang terbaik untuk muridnya, memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Pak ya. Ya, Bu Espi, betul, betul. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, sama-sama Bu, tetap semangat dan semangat untuk bekerja dan memberikan pendidikan yang terbaik buat anak. Amin. Selamat siang gitu ya. Saya lanjut lagi aktivitasnya ya. Saya cukupkan Iya Pak, ya. terima kasih ya Pak. Wassalamualaikum Pak Ana. Waalaikumsalam. Baiklah, selanjutnya kasus ketiga, praktik coaching ini akan diperankan oleh Bu Endang sebagai coach dan Pak Anatri sebagai coachinya. Silahkan. Assalamualaikum, Bu Indah. Halo, dengeran Bu? Halo. Bu Indah. Waalaikumsalam Pak Anatri, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu Indah, kabarnya baik. Nah, ada apa nih? Ada yang mau diomongin ya? Iya ini Bu, saya lagi butuh teman curhat ini Bu. Sekalian mau coaching ya Bu ya, boleh kan Bu? Tidak mengganggu kan? Wah, lagi galau ini rupanya ya Pak Anatri. Kira-kira apa yang Pak Anatri inginkan setelah percakapan kita nanti? Ya, ini Bu, galau ini Bu. Ya, yang jelas sih, galau saya itu akan berkurang dan hilang ya. Kalau dengan masalah-masalah nanti yang akan saya sampaikan Bu, ini saya masalah Bu ini. Oke Pak Anatri, apa nih masalahnya? Bisa cerita dong. Iya Bu, begini Bu, saya itu akhir-akhir ini itu sering mengamati kalau aktivitas belajar olahraga di kelas 6 ini Bu, itu kurang maksimal Bu. Bahkan cenderung itu banyak anak-anak yang hanya bermain semaunya sendiri, yang tidak sesuai dengan materi yang saya berikan. Nah, terutama itu siswa yang laki-laki malah Bu. Nah, bagaimana ya Bu ya? Padahal secara idealnya, secara kebanyakan itu ya, dengan kelas-kelas yang lainnya juga, itu malah anak-anak laki-laki itu harusnya lebih aktif ya, ketika jam olahraga itu mereka sangat aktif, sangat senang sekali. Tapi ini di kelas 6 kok sebaliknya itu. Jadi saya bingung ini Bu. Oh, jadi menurut Pak Anatri, aktivitas belajar anak-anak kelas 6 pada pelajaran PJOK menurun. Terutama siswa yang laki-laki ya Pak. Wah, unik juga ya Pak Anatri. Menarik ini. Seperti apa penurunan aktivitas mereka itu? Mungkin Pak Anatri bisa mendeskripsikannya secara jelas. Iya, begini Bu. Itu di kelas 6 itu Bu, kan terdapat 13 siswa ya Bu. 6 siswa itu perempuan dan 7 siswa itu laki-laki. Nah,
dari jumlah anak laki-laki itu yang mendominasi. Tetapi setiap KBM, anak-anak perempuan sangat mendominasi keaktifannya belajarnya itu belajar PJOK. Ya, mereka banyak yang aktif dalam mempraktekkan gerakan yang saya contohkan saat pembelajaran. Ya, aktif dalam mencoba dan sangat bersemangat dalam pembelajaran. Tetapi Bu, anak laki-lakinya kok kayak malas gitu ya Bu ya. Sampai ini perasaan saya juga muncul rasa jengkel. Saat ditanya anak laki-laki malah pada diem, terus kemudian saat disuruh untuk mempraktekkan gerakan juga saling pandang, saling geleng-geleng, saling dia aja kayak gitu. Nah, apalagi saat saya bentuk di dalam kelompok gitu Bu untuk mempraktekkan gerakan dalam olahraga. Waduh Bu, gimana Ibu ya? Wah, bisa terjadi seperti itu Bu. Waduh, unik juga ya Pak Anatri, siswa kelas 6. Anak-anak perempuannya aktif, cowoknya malah kurang aktif. Mungkin zamannya atau bagaimana ini Pak Anatri? Wah, itu Bu. Mungkin juga kali ya. Sebab kalau saya amati nih Bu ya, di sekolah dan di media sosial ini, ternyata itu anak cewek itu sekarang aktif-aktif juga sih ya Bu ya. Ya, padahal idealnya sih anak laki-laki harus lebih aktif Bu, terutama di jam ya kegiatan olahraga yang membutuhkan fisik yang banyak, karena kan biasanya itu anak laki-laki suka yang secara ini psikomotorik fisiknya gerakan-gerakan gitu. Wah, aktif apa dulu nih anak perempuan? Aktif joget di TikTok maksudnya Pak Anatri. Nah, begini Pak Anatri, kira-kira nih menurut Pak Anatri, apa penyebab anak-anak laki tersebut tidak aktif saat pelajaran PJOK? Iya Bu. Eh, ini Bu. Eh, kalau buat saya bingung ya seperti itu juga Bu. Saya juga sempat berpikir sih Bu ya. Apa karena ini sedang malas dengan anak perempuan ya? Dalam artian anak laki-laki itu malas untuk berteman atau melakukan komunikasi dengan anak-anak perempuan. Tapi kalau saya amati sih, sebetulnya sih anak laki-laki itu juga mereka sangat aktif juga Bu. Karena hari ini saya amati ketika di jam istirahat itu Bu, tidak jam olahraga, mereka malah ambil bola, mereka bermain bola dengan semangat, bahkan sampai jam masuk pun juga mereka masih pengen main bola itu. Baik, jadi menurut Pak Anatri, anak laki-laki itu sedang malas dengan anak perempuan, begitu Pak? Selain itu, ada lagi yang menyebabkan anak-anak tidak aktif saat pembelajaran PJOK, Pak? Apa ya Bu ya kira-kira? Ya, kalau saya lihat sih ya, sepertinya anak laki-laki itu sedang ada masalah dengan anak perempuan sih. Karena beberapa hari yang lalu mereka itu ya sempat adu mulut beberapa anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka saling argumen seperti itu. Saya lihat dengar itu, dan ada yang uniknya lagi Bu ya. Anak laki-laki itu sepertinya sih ada yang memegang komando. Jadi satu itu ibaratnya menjadi geng di anak laki-laki itu. Jadi anak yang menjadi komando itu menjadi seorang pemimpin. Seperti itu Bu. Wah, tambah menarik ini. Tadi Pak Anatri sampaikan anak laki-laki seperti ada yang mengomando. Komando seperti apa itu Pak? Iya Bu, komandonya itu bukan komando peleton sih Bu ya, atau komando tentara, kalau itu bagus. Nah, gini Bu, di kelas itu tuh ada anak yang laki-laki yang semacam ditakuti menjadi seperti yang tadi yang saya sampaikan tadi. Saya amati sih kalau anak itu saya berikan tugas untuk melakukan gerakan, yang lainnya juga akan mengikutinya. Jadi si anak yang menjadi pemimpin komando itu saya berikan menjadi pemimpin di anak laki-laki. Baru anak laki-laki semuanya itu mengikuti karena dia yang menjadi ketua komandonya itu melakukan seperti itu Bu. Nah,
Tapi kalau si anak yang menjadi komando itu malas melakukannya, ya yang lainnya juga ikut-ikutan ini Bu, malas Bu. Oh, oke oke, hebat juga anak itu ya Pak Anatri. Nah, kalau menyimak permasalahan di kelas Pak Anatri dengan 13 siswanya ya, yang 6 tadi ya siswa perempuan dan yang 7 laki-laki yang kurang aktif saat pembelajaran PJOK. Apa saja yang pernah dan telah Pak Anatri lakukan untuk memotivasi anak aktif dalam pembelajaran PJOK? Nah, seingat saya sih yang pernah dan sudah saya lakukan untuk mengatasi hal tersebut itu begini Bu, saya itu membentuk kelompok yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan. Jadi pembelajaran PJOK, olahraga dalam kelompok permainan dan itu saya campur untuk melakukan permainan itu ya. Saya modifikasi agar mereka semua berbaur antara perempuan dan laki-laki gitu Bu. Oh iya, jenis permainan berkelompok gitu ya Pak? Apakah ada permainan yang lain Pak? Ya, selain permainan berkelompok itu sebentar Bu, saya ingat-ingat lagi. Ya, ini Bu, saya itu membagi tugas Bu pada setiap kelompok dengan perannya masing-masing tadi Bu dalam kelompok tadi. Nah, sering menjadikan siswa yang sebagai model ya, seperti menyiapkan kelas di awal atau di akhir KBM, kemudian memimpin pemanasan ya, karena di olahraga pemanasan dulu, pemanasan terus selesai juga pendinginan itu anak. Nah, kemudian mempersiapkan alat Bu, alat olahraga yang akan kita gunakan untuk pelajaran olahraga hari itu. Terus apalagi ya Bu ya? Ya sering berkolaborasi dengan siswa Bu saat diskusi dengan menjadikan siswa itu sebagai fasilitator kelompok Bu. Seperti itu Bu. Baik Pak Anatri, kira-kira nih menurut Pak Anatri, aktivitas mana yang dapat Pak Anatri lakukan untuk memotivasi siswa, terutama siswa laki-laki untuk aktif dalam pembelajaran PJOK? Ya menurut saya sih Bu ya, dari yang sudah saya sampaikan tadi itu lebih efektif di permainan berkelompok Bu. Karena dengan permainan berkelompok mereka itu lebih tertantang dan untuk memenangkan permainan yang kita lakukan. Nah, sehingga secara otomatis mereka semuanya itu bertanggung jawab dengan timnya dan juga tentu aktif di dalam pembelajaran olahraga. Mantap sekali Pak Anatri. Nah, kira-kira kapan nih langkah tersebut akan Pak Anatri mulai lakukan? Wah, kalau kapan ya, kalau bisa sih segera sih Bu ya. Setidaknya minggu depan saat pembelajaran ini olahraga. Tetapi saya akan menerapkan model tersebut itu ya paling cepat minggu depan lah itu. Minggu depan di jam. Oke Pak Anatri, menurut Pak Anatri nih, ada enggak pihak yang akan diajak kolaborasi atau kerjasama untuk menangani kasus tersebut? Wah, kalau mengatasi kasus itu tentu saya membutuhkan kolaborasi atau kerjasama dengan teman guru. Ya, paling yang saya ajak itu adalah pertama wali kelasnya nih, wali kelas 6 ini. Saya akan mengajak untuk wali kelasnya berkolaborasi mengatasi itu Bu. Nah, itu Bu. Wah, semakin mantap nih. Baik Pak Anatri, waktu kita enggak banyak nih. Nah, setelah percakapan kita ini, apa yang Pak Anatri rasakan atau yang Pak Anatri dapatkan dari percakapan kita tadi? Ya Bu Endang, setelah tadi kita berbincang dengan Bu Endang ini, kegalauan saya itu seakan sudah terasa lega plong Bu. Ya, semula saya bingung dan pesimis Bu dengan aktivitas belajar anak yang supaya bisa meningkat ya Bu.
setelah saya mendapatkan coaching ya sama Bu Endang ini, ternyata semua masalah itu dapat tersolusikan, Bu. Ada solusinya ya, terpecahkan seperti itu. Betul sekali Pak Anatri, seperti sebuah penyakit. Terkadang obatnya itu hanya sepele saja ya Pak. Begitu pula suatu masalah, pasti ada solusinya. Oke Pak Anatri, kiranya cukup nih percakapan kita ya. Kita kan harus beraktivitas lagi. Ya, betul sekali Bu Endang. Terima kasih banyak Bu Endang, dan nanti jangan kapok-kapok kalau kita coaching seperti ini, kita berdiskusi seperti sambil ngopi boleh ya Bu Endang ya. Ya lebih santai lagi gitu ya. Terima kasih kembali Pak Anatri, tetap semangat dan saya tunggu nanti perkembangan dan rencana aksi Pak Anatri. Siap Bu Endang, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum Bu Endang. Salam Pak Anatri. Alhamdulillah, kelompok 5 sudah menyelesaikan praktek coaching, sudah berganti peran antara coach dan coachingnya. Semoga bermanfaat. Ini saya akhiri dulu ya. Saya stop recording ya. Oke. Stop recording. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.